Pemirsa, setelah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka resmi sebagai wakil presiden terpilih, belakangan ini kembali dihebohkan dengan isu anak menantu hingga beberapa orang terdekat Jokowi yang akan melaju ke Pilkada 2024. Akankah keterlibatannya menunjukkan dinasti politik di Indonesia? Bagaimana pakar politik melihat isu ini? Simak berita selengkapnya. Setelah kemenangan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Indonesia terpilih 2024 hingga 2029, kini panggung politik kembali diramaikan dengan isu anak menantu hingga orang terdekat Jokowi akan maju dalam Pilkada 2024. Putra bungsu Jokowi sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarap dan sang istri, Erina Gudono, yang merupakan Putri Indonesia Yogyakarta 2022 ini, dikabarkan akan masuk bursa calon wali kota Solo dan Bupati Sleman 2024. Sementara Bobi Nasution, suami Kahiyang Ayu, dikabarkan akan maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Menuai kontroversi hingga memunculkan pertanyaan, majunya keluarga Jokowi dalam barisan politik akankah semakin menunjukkan dinasti politik? Salah seorang guru besar ilmu politik Universitas Hasanuddin, Profesor Armin, menyebut tidak masalah jika anak menantu Jokowi mencalonkan dalam Pilkada 2024. Sebab setiap warga negara memiliki hak politik sehingga berhak atas hak itu tak terkecuali bagi keluarga presiden. Namun yang perlu diperhatikan adalah kualitas untuk menjadi seorang bupati, wali kota, ataupun gubernur, serta memastikan tidak ada campur tangan Jokowi ataupun Gibran sebagai wakil presiden terpilih dengan memanfaatkan struktur politik dan pemerintahan yang ada. Kalau anak-anak Pak Jokowi maju dalam pilkada, ya belum ada aturan yang melarang. Ya bisa saja. Yang penting memang kualitas aktornya itu sudah layak dan pantas menjadi bupati, wali kota, atau gubernur. Tidak ada masalah, karena itu kan ada seleksi kerakyatan. Yang penting, kalau dilantik Gibran menjadi wakil presiden, jangan cawe-cawe lagi di situ. Karena kalau dia cawe-cawe, Pak Jokowi atau Gibran cawe-cawe mendukung anak mantunya misalnya atau iparnya, adik dan adik iparnya, itu berarti akan memperalat lagi struktur politik dan pemerintahan untuk memenangkan adik-adik iparnya. Setiap orang memiliki hak untuk mencalonkan diri dalam politik. Menurut mantan dekan FISIP itu, dinasti politik bisa diterima jika dilakukan dengan benar. Contohnya, saat masa kepemimpinan berakhir, baru boleh ada penerus. Bukan sementara masih berkuasa, anggota keluarga lain juga bisa menduduki jabatan. Ia mengatakan bahwa salah satu kriteria dasar psikologi demokrasi, William Ebenstein, adalah penekanan pada cara bahwa dalam sistem demokrasi, proses politik harus mencerminkan nilai-nilai demokratis seperti keadilan, kesetaraan, dan akuntabilitas. Menurut saya, dinasti politik boleh saja. Yang penting, yang pertama, jangan pada saat presiden itu berkuasa mengkader anaknya di mana-mana. Yang kedua, seharusnya kalau dia presiden nanti berhenti jadi presiden, baru boleh siapa lagi pewaris tahta dari keluarga kami. Itu boleh saja, karena mencalonkan diri itu adalah hak politik. Dan tidak boleh dirampas hak politiknya seseorang hanya karena bapaknya pernah menjadi presiden. Tetapi pada saat menjabat itu tidak boleh mencalonkan anaknya, kasih lewat dulu, sehingga kalaupun dia mendukung anaknya tidak apa-apa, karena itu adalah sebuah kewajaran sosial, karena anaknya orang lain saja kita dukung, apalagi anak kandung sendiri. Hanya kalau pada saat kita menjabat kita mendukung anak kita secara langsung ataupun tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, struktur politik, struktur pemerintahan dan jaringan yang kita kuasai akan dipindahkan kepada anak kita, sehingga anak kita itu mendapat dukungan besar
mendapat suara besar bukan karena kompetensinya, tapi karena kompetensi bapaknya yang dipindahkan ke anaknya. Itu ia mencederai demokrasi. Meskipun menurutnya dinasti politik boleh saja diterima, dosen ilmu politik ini tetap menekankan jika keluarga politik tertentu terus memegang kendali dalam proses politik akan berdampak terhadap kehidupan demokrasi Indonesia. Terlebih lagi jika keluarga tersebut belum memiliki dasar politik dan pengalaman yang kuat. Prof. Armin berharap agar aturan pemilu di Indonesia diperbaiki, termasuk syarat-syarat pencalonan pemilu ataupun pilkada. Ia menyatakan bahwa pengalaman seperti kelolosan Gibran sebagai calon wakil presiden dinilai kurang etis. Armin pun juga berharap agar pemilu pilkada di Indonesia menjadi lebih bersih, jujur, dan adil. Terlepas dari itu, majunya anak menantu presiden dalam pilkada 2024 tak menjadi persoalan mengingat hak politik yang dimiliki masing-masing individu. Tugas masyarakat menilai berdasarkan kualitas dan pengalaman bukan karena calon tersebut anak pejabat atau memiliki hubungan lainnya. Zulkarnain Muhammad Saiful, Unhas TV.